kamu tidak ada kehendak kepada apa-apa yang lain lagi. Selepas ini kamu akan diberi kehendak untuk sesuatu, dan kehendak itu akan dilepaskan dari kamu dan kamu terhindar darinya. Kamu tidak akan diberi perkara yang kamu hendak itu dalam dunia ini, dan di akhirat kelak akan diberi gantinya, dan akan menambahkan hampir kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang kamu hendak itu akan menyejukkan mata kamu di syurga kelak. Jika kamu tidak meminta sesuatu itu ataupun berharap dan berangan-angan untuk mendapatnya semasa hidup di dunia ini, tempat yang sementara dan ujian, tetapi kamu hidup di dunia ini semata-mata kerana hendak mencapai keredaan Tuhan yang menjadikan bumi dan langit dan alam semesta, maka kamu akan dikurniai dalam dunia ini apa-apa yang seimbang dengannya, atau yang terkurang dari kurnia Allah. Di akhirat akan diberi kurnia yang lebih lagi. Di akhirat akan diberi kurnia yang lebih lagi. Sesungguhnya di sisi Allah ada ganjaran yang besar dan berkekal. Allah memberi kurnia kepada siapa yang dikehendakinya menurut ketentuan dan ketetapannya. Ini kata musannif syarahan yang ke-20. Jadi kita mau menghabiskan syarahan yang ke-19 ini. Mudah-mudahan kita faham sudah ya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu, kefahaman, dan faham sudah kita berkaitan dengan betapa pentingnya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Itu istilah yang umum itu. Berarti betapa pentingnya kita membebaskan akal dan hati kita dari pengaruh yang lain. Betapa pentingnya kita membersihkan akal dan hati kita dari pengaruh-pengaruh yang mungkin merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan implikasi daripada itu, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah, dan Allah membalas cinta kita dengan menjadikan kita kekasihnya. Ya kan? Yang istilah kita kemarin kita jumpa adalah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu perlu dilihat sebagai penting. Semua itu perlu difahami sebagai sesuatu yang sangat penting. Soal kita sampai atau tidak itu bukan halnya. Tapi soal kita terlibat atau tidak itu yang penting, ya kan? Ada orang yang mungkin sampai sempurna hubungan dengan Allah, atau istilah kita Allah mencintainya, dia mencintai Allah sebelum dia mati, atau pada umur sekian-sekian misalnya, kan? Dan bukti sampai kepada Allah, sempurna hubungan dengan Allah, dicintai oleh Allah pada umur sekian-sekian misalnya, ini terjadi kepada orang-orang yang mencapai aulia, kan? Mencapai aulia bermaksud ada orang-orang yang mencapainya. Berarti kita pun sebagian daripada orang yang boleh mencapainya, begitu kan? Asal saja kita bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang boleh mencapai, berarti kita juga boleh mencapai. Dengan syarat kita bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun telah menceritakan bahawa ada beberapa orang aulia dalam tabakat, dalam susunan para aulia, para orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Ada di antara mereka bermula dengan penyamun, ya. Ada di antara mereka bermula dengan samsing jalanan. Ada di antara mereka bermula dengan samsing jalanan itu dalam bahasa Arab bilang qat'ut tariq, kan? Samsing jalanan.
ada yang macam-macam. Ada yang bermula dengan raja, anak raja duduk dalam kemewahan dan sebagainya. Ada pelbagai kita bilang ya, ada pelbagai orang yang menjalani perjalanan atau menjalani hubungan dengan Allah SWT ini dari pelbagai sudut datangnya, gitu kan? Nah, mereka sampai dengan izin Allah SWT, dengan rahmat Allah SWT, ternyata mereka akhirnya menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah SWT. Nah, itu kita istilahkan dari istilah apa itu? Istilah hal jasmaniyah dan hal rohaniyah, kan? Dicintai adalah hal jasmaniyah, mahabbah adalah hal rohaniyah. Mereka sampai di situ. Padahal mereka manusia biasa seperti kita. Yang bilang tadi sudah penyamun antaranya, kan? Kita bukan penyamun, Pak. Jadi kalau mereka penyamun pun sampai, apakah kita yang bukan penyamun tidak boleh sampai, gitu kan? Kita cuma gatal-gatal sikit-sikit gitu, kan? Mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan kita, ya kan? Yang penting di sana adalah metodenya, caranya, ya kan? Kadang-kadang kita tahu sampai, kita tahu gitu begini, tapi metodenya kita tidak tahu, caranya kita tidak tahu, gitu juga kan? Jadi kalau tidak tahu cara, nasi kau pun tidak boleh makan, kan? Walaupun kita tahu bahwa semua orang makan nasi, tapi kalau kau tidak tahu cara untuk menjadikan nasi, maka kau tidak dapat makan nasi, kan? Kalau gitu. Caranya itu penting. Nah, kita sudah berbincang panjang dari awal, barangkali kita sebut sampai kepada syarahan ke-19 yang sedang kita lalui ini. Pada keseluruhannya membabitkan cara. Cara dalam istilah Arab bilang tariq, kemudian disebut tariqat, ya kan? Cara. Satu persatu Syekhuna wa Mursyiduna Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala membentangkan kepada kita. Dalam soal jasmaniyah ini caranya, dalam soal rohaniyah ini caranya. Nah, ambil cara ini dan lakukanlah. Nescaya kau akan sampai. Kalau istilahnya sempurna hubungan dengan Allah, kau akan sampai sempurna hubungan dengan Allah, gitu kan? Kalau istilahnya mendapat cinta Allah atau dicintai oleh Allah, kau akan sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Kenapa? Karena yang diajar oleh Syekhuna wa Mursyiduna Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala ini adalah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya sampai ke Nabi. Mudah-mudahan barakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita orang yang sampai sempurna hubungan dengan Allah, menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah, gitu kan? Cumanya kalau kau mau Allah menyintaimu, kau perlu menyintai Allah. Seperti kau mau orang menyintaimu, kau perlu menyintai dia, gitu kan? Jadi kalau kau mau Husin Jongang itu menyintai kau perlu menyintai dia, Pak. Jujur, betul-betul, gitu kan? Baru nanti kau dapat reply, kau dapat apa? Balas daripada cinta itu. Betul kan? Itu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bezanya Allah Maha mengetahui zahir dan batin. Sinjongang itu mana dia tahu, kau pura-pura cinta dia saja, mampus sudah dia. Betul kan? Jumpa dia saja, bang. Pergi dia saja, kau pasang orang lain pula, Bang. Bangladesh. Dia mana tahu bau sinjongang itu. Sebab dia manusia, kan? Tapi Allah Maha tahu, kan? Apa yang ada di akalmu, apa yang ada di hatimu, dia Maha tahu. Jadi kejujuranmu dengan Allah membabitkan keseluruhannya, membabitkan akalmu, membabitkan hatimu. Nah, andai kau jujur, andai kau bersungguh-sungguh, istilah Al-Qur'annya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana,
kau bersungguh-sungguh, pasti kau akan sampai. Mesej kita mudah saja, dasar kita mudah saja, selalu kita sebut itu. Satu, ilmu. Kau jangan keluar daripada skop ini, bila-bila masa pun. Kamu tahukah sekarang Walid sedang belajar satu perkara lagi, yang tidak ada di universiti, yang tidak ada di mana-mana. Nanti Walid pandai, Walid share dengan kamu orang. Pandai dulu. Kalau aku tidak pandai, nanti kamu orang kencing aku. Yang kedua, sedar diri. Pada bila-bila masa pun, jangan kita tidak ada ini. Jangan terkeluar daripada itu. Okey? Yang ketiga, harapan Allah terima diri kita. Harapan. Kan? Dan yang keempat, pada bila-bila masa pun, harapan sempurna hubungan. Bla bla bla. Nah, ini kita bahagi kepada dua bahagian. Kan? Ini kau perlu usahakan, bilang mujahadah. Kau perlu usahakan. Kita perlu usahakan, ini bilang mujahadah. Dalam mujahadah itu ada riyadhah. Riyadhah, THAH. Dalam mujahadah itu ada riyadhah. Jadi ada latihan. Riyadhah artinya latihan, mujahadah artinya sungguh-sungguh. Kesungguhan dan latihan perlu ada. Faham kan? Jadi kalau bilang nantinya Sheila, kau jam 3 pagi tepat, kau perlu bangun, zikir ini, zikir ini, zikir ini, zikir ini, kau perlu buat. Faham tak? Ini suruh kasih zikir setahun sudah, 2 tahun sudah, tidak zikir. Anjung seorang saja yang zikir, dan lain semua tiada zikir. Anjung pun dia zikir di mana? Dia zikir di kolam ikan. Okey, ini peringkatnya, dan peringkat ini sampai di peringkat ini, peringkat implikasi kita bilang. Di sini kita terima saja, kan? Di sini tidak ada lagi, mungkin mujahadah mungkin ada secara keseluruhannya, tapi di sini adalah implikasi, kesannya Allah terima diri kita. Nah, mujahadah di sini, riyadhah di sini, kan? Ini berkait dengan ilmu, berkait dengan sedar diri. Di sini survivalnya. Korban bersungguh-sungguhnya di sini. Jadi Walid terpaksa ulang-ulang sedar diri, sedar diri, sedar diri, supaya kamu orang nanti jangan memberontak. Memberontak itu salah satu tandanya adalah tidak sedar diri. Betul kan? Nah, jadi penjelasan-penjelasan yang lalu dan apa yang sedang kita perkatakan sekarang, moga-moga ini menjadi ilmu, menjadi maklumat, menjadi ilmu kepada kita semua. Okey, penting ini. Seperti yang bilang tadi sudah, kau tahu nasi, kau perlu tahu cara bah mau menjadikan beras itu nasi. Kan? Kau ambil beras masuk dalam periuk, kau pergi baling dalam kolam. Masak kau. Sampai kiamat pun tidak masak. Karena itu bukan caranya. Jelas kan? Sama saja mau makan apa roll kau orang bikin tadi? Orang yang bikin roll apa roll? Tidak tahu. Apa roll? Roti? Oh, roti sosis saja, bukan ada roll. Dengar bunyi macam roll saja tadi kan. Jadi roti sosis itu pun roti apa? Sausage. Orang Walid tidak tahu cakap orang putih kan? Itu pun ada caranya kan? Ada caranya kan? Siapa yang buat tadi? Zati dengan Kak Lina buat.
Kan ada caranya kan? Kalau suruh anjing buat dia tidak tahu cara apa jadi. Kau makan arang, Pak, arang. Tahu tak? Kalau tidak percaya cakap Walid, kau kasih anjing buat. Ini malam kita kasih dapur pada anjing, kau buat, Pak. Kami konon kau, amboi. Pandai saja menumpang dia kan? Jadi cara, ingat ya yang telah kita belajar. Walid ulang ini bukan kenapa? Karena nanti masuk syarahan yang ke-20, kita tutup sudah cerita cara. Semuanya implikasi saja nanti ke depan. Paham tak? Caranya antara syarahan pertama sampai syarahan 20. Sebab itu ulang, ini cara, ini cara, ini cara. Nanti kamu orang pandai sudah, belajar lagi cara, banyak lagi cara. Cara Abdul Qadir, cara siapa? Cara Imam Ghazali, cara Imam Ibn Atta'illah, cara Imam Khushairi, banyak lagi, Wah. Kan? Nah ini salah satu cara. Kan? Dan pada Walid ini yang paling mudah. Cara ini yang paling mudah. Mudah difahami, mudah dibuat, mudah dilaksanakan. Jadi kalau kita ada cara yang mudah, kenapa kita mau cari cara yang payah? Itu kan? Nah, kita sambung. Kata musannif selepas ini. Selepas ini, selepas apa? Selepas kita masuk dalam posisi menjadi kekasih Allah. Kamu orang making semua kan? Pada muka surat 66 itu, menjadi kekasih Allah. Apabila kamu menjadi kekasih Allah. Sebab itu Walid suruh making kemarin. Itu poin-poinnya. Kan? Selepas ini selepas kamu menjadi kekasih Allah. Nah, kemarin Walid ajar kekasih Allah Subhanahu wa taala itu berada di posisi mana? A dan B. Kemarin Walid ajar A posisi A dan posisi B. Ada dua apa namanya? Ada dua metode ataupun ada dua pendekatan yang Walid tunjuk kemarin. Satu posisi A. Bukan posisi A, pendekatan A. Nah, di mana kita menjadi kekasih Allah menurut ulama. Belum sempurna lagi, Pak. Bermula di Allah terima diri. Jelas sudah kan? Ini berarti Allah menerima diri itu sangat penting. Ya kan? Sangat penting. Maka sekiranya kita faham Allah menerima diri kita itu sangat penting, berarti usaha kepada Allah menerima diri kita itu sangat penting. Jelas kan? Kan? Begitu kan? Sama saja manusia. Sila kau mau Jamal menerima kau. Kau usaha saja untuk Jamal menerima kau. Jamal pun usaha juga supaya kau terima dia. Bagus saja deh. Sila kau sudah makan. Hai sayang. Itu di antara usahanya, Pak, kan? Supaya kau menerima dia. Kau 10 kali dengar perkataan sayang, hai sayang, rebah sudah kau. Pagi, hai sayang. Petang, hai sayang. Malam, hai sayang. Sehari 3 kali. Mungkin lebih dari itu, Pak. Kau mau pitam sudah dengar. Bang Jamal. Kan? Dan itu itu sebenarnya dia sedang apa ya? Dia sedang membina apa itu bilangnya? Dia sedang membina hubungan dengan kau supaya kau menyayangi dia. Kau pun serupa kan? Sama saja. Hai sayang, hai Bang Jamal. Kau pun pandai-pandai sudah tanya, Bang Jamal pakai baju color apa? Makan sudah, makan apa? Bang Jamal bilang, aku makan ni hari-hari tidak sedap bau. Nanti aku masak pada kau, aku masak sedap-sedap untuk kau. Kau bilang begitu kan? Walaupun itu dalam bentuk teks ayatnya, tetapi semua itu menjurus kepada supaya Bang Jamal menerima kau dan kau menerima Bang Jamal. Betul kan? Sama saja kita dengan Allah. Sama saja. Allah mentakdirkan kita kehidupan ini, dan apa saja yang berlaku dalam kehidupan ini menjadi ilmu untuk kita dengan Allah SWT. Jadi sama saja, apa yang kau perlu buat, ya Allah, aku ini berdosa, ampunkan aku ya Allah. Contohnya begitu kan? Berarti kita mau Allah SWT menerima kita, begitu kan?
Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang berdosa. Ini amalan, ini salah satu amalan. Kamu orang nanti terima secara ijazah ya. Kita mau solat, kita berdiri mau solat itu ketika baca doa iftitah. Kalau kita boleh melazimi maknanya itu bagus. Kalau tidak boleh melazimi maknanya, maka dalam hati kita, ya Allah, aku berdiri menghadap-Mu, ya Allah, terimalah diriku. Aku menghadap-Mu dengan dosa di belakangku yang banyak, ya Allah. Ampunkanlah dosaku, terimalah diriku. Gitu. Caranya kan? Dan semua itu lebih menjurus kepada supaya Allah menerima kita, betul? Ya kan? Allah tidak patut Allah SWT mau kita mau kita menerima dia, kan? Maha suci Allah daripada sifat makhluk. Jadi kita mau Allah menerima kita, gitu kan? Allah tidak mengambil apa-apapun manfaat daripada kita. Nah, jadi kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Jelas. Di sana para ulama bilang sudah bermulanya Allah menyintaimu. Bermula di situ. Kan? Dan di situ terbina semakin akrab, semakin dekat, semakin orang putih bilang getting close. Kan? Getting close to Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Paham ke sila? Siapa yang tidak paham? Adakah? Ini bab cinta semua orang paham saja. Kan? Antara pelajaran yang kamu orang cepat matang, cepat dapat adalah pelajaran cinta dengan manusia dan makhluk, dengan benda. Cepat saja dapat, tidak perlu diajar. Kan? Okey, selepas ini kamu akan diberi kehendak. Kamu akan diberi. Siapa yang memberi? Allah. Allah akan memberi kepadamu kehendak. Terjemahnya apa? Keinginan. Sesuai dengan kita, terjemahannya adalah keinginan. Selepas ini kamu akan diberi kehendak, keinginan untuk sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya di sana kita tetap hidup, bukan mati. Jadi setiap orang yang hidup, maka akan ada keinginan-keinginannya. Jelaskah? Selagi mana dia hidup. Hanya orang mati saja tiada keinginan. Itu kita bilang, di sisi Allah, dia ingin mau hidup semula. Ya kan? Kita saja yang bilang, orang mati tiada lagi keinginan. Karena kita melihat dia mati sudah. Tapi pada hakikatnya, dia pun mau hidup semula. Mau buat baik. Lihat sudah yang namanya malaikat maut ketika dia mau mati. Lihat sudah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala sakaratul mautnya begitu begini. Maka dia pun mau balik, mau hidup semula. Mau melakukan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Betul kan, Jod? Nah, cuma kita tidak membicarakan tentang orang mati. Kita membicarakan tentang orang hidup. Maka selamanya dia hidup, dia tetap punya keinginan-keinginan. Betul kan? Walid pun banyak keinginan. Antara keinginan Walid adalah mau melahirkan cendekiawan daripada kamu orang. Tidak tahu boleh atau tidak, Walid doa saja dan nyuhun pada Allah. Mudah-mudahan dapat melahirkan kamu orang semua jadi alim. Dan paling tidak ada ilmu dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kan? Motonya apa? Motonya menginsankan manusia. Itu motonya. Nantinya kamu orang dapat pengetahuan, faham, dapat pula mengajarkannya, menyampaikannya dengan tujuan menginsankan manusia. Sangat bagus sudah. Apalagi kalau kamu orang nantinya dapat pengetahuan, dapat ilmu, kan, sampai arif misalnya, masya Allah, itu sangat bagus sudah. Itu niat Walid, itu keinginan Walid, dan mudah-mudahan keinginan itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bilang keinginan itu bersama dengan Allah, itu istilah dalam kitab kita, kan. Keinginanmu bersama dengan Allah, maksudnya keinginan kita tidak bercanggah dengan Allah, seiring dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagus.
Yang tidak bagusnya adalah keinginan-keinginan yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak bagus. Kan? Contohnya Izzati dia punya keinginan mau jadi ratu cantik. Contoh saja kan. Jadi itu keinginan yang tidak bagus. Keinginan yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Jadi keinginan-keinginan kita pastikan keinginan yang bagus. Dan apa yang boleh mau nyatakan di sini, keinginan itu pada hakikatnya dipengaruhi oleh hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kalau kau punya cinta dengan Allah, nanti pengaruh cinta itu akan menjadikan keinginanmu menjurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, selepas ini kamu akan diberi kehendak, keinginan-keinginan. Allah akan memberimu keinginan-keinginan untuk sesuatu, katanya. Keinginan-keinginan untuk sesuatu. Isim nakirah, syai' tidak tahu apa. Sesuatu itu hanya kita nantinya tahu. Kan? Hanya kita nantinya tahu. Orang lain tidak tahu. Mungkin apabila kita share dengan orang lain, cerita dengan orang lain, baru orang lain tahu bahwa itu keinginan kita. Dan kehendak itu dan kehendak keinginan itu akan dilepaskan dari kamu. Akan dilepaskan dari kamu. Dilepaskan maksudnya tidak tercapai. Akan dilepaskan dari kamu, dilepaskan tidak tercapai. Dan kamu terhindar darinya. Mungkin kita akan terhindar di situ maksudnya terlepas juga kan? Terlepas darinya. Itu mungkin yang kita bilang tadi. Atau mungkin keinginan ini keinginan yang lain yang sifatnya adalah memenuhi kehidupan kita mungkin, memenuhi keperluan kehidupan kita mungkin kan. Contohnya kita inginkan kereta besar misalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala nantinya, bukan Allah Subhanahu wa taala, di sana keinginan itu nanti wujud. Saya boleh bilang tadi, semua orang akan ada keinginan. Keinginan itu nanti wujud. Tapi oleh kerana kita sudah dicintai oleh Allah, maka keinginan-keinginan yang wujud itu mungkin terlepas dari kita atau terhindar dari kita. Bahasanya begitu. Kamu tidak akan diberi perkara yang kamu hendak itu di dalam dunia ini. Itu ayatnya. Kenapa terlepas dari kita? Kenapa dilepaskan dari kita? Kenapa terhindar dari kita? Kerana kamu tidak akan diberi perkara yang kamu hendak itu, perkara yang kamu ingin itu, hendak ingin itu dalam dunia ini. Kerana Allah tidak mau memberikan kita hal itu di dunia. Kenapa? Jadi timbul tanda tanya di situ. Kenapa Allah SWT tidak mau memberi kita di dunia? Sisi lain Allah SWT yang maha tahu. Kita bilang begitu. Tapi sisi kita dibimbangi apabila kita dapat apa yang kita mahu, kita nantinya lalai terhadap Allah SWT. Lalai terhadap kekasihmu, yaitu Allah SWT. Itu kan? Boleh faham tak? Macam sekarang juga kan? Kita mau telefon bang, meluap-luap kita mau telefon. Aku mau telefon, aku mau telefon, aku mau telefon. Akhirnya bila ditanya, untuk apa kau mau telefon? Senang bang, mau cakap dengan mama, dengan ayah, senang. Jadi aku mau cakap dengan mama dan ayah, senang. Itu alasan kita. Tapi bila kau dapat telefon nantinya, kau lalai sudah ayahmu, mamamu. Betul kan? Ayah dengan mamamu nanti tinggal 10% saja. Baki 90% adalah ome, wawa, wati, wowo, ciko, dan apa-apa lagi. Aku tidak tahu. Faham kan? Lazim begitu kan? Nah.
Walid bawa contoh yang dekat saja dengan kamu orang. Tidak mau bawa contoh jauh-jauh. Kemarin kau menjerit-jerit saja, kau teriak-teriak saja mau telefon. Kau mau telefon mama, bah, senang. Jadi kau pakai telefon yang cap ayam itu saja, bah, yang tidak mau, bah. Aku mau apa? Mau video call dengan mama, mau video call dengan, pandai-pandai saja kau letak ayatnya begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, mau melambangkan keinginanmu, betul kan? Nah, apabila kau dapatnya nanti, bertulang ya, 10% saja tinggal mamamu dan ayahmu. Baki 90% kau gunakan untuk hal-hal yang lain yang mungkin saja merosakkanmu. Betul kan? Betul kau bilang begitu? Kau diam-diam saja pergi. Wah, sadu bah abang ini. Abang ini sadu bah. Contoh saja bah boleh bilang. Itu yang perempuan, yang laki-laki pula. Oh, kenapa dia pakai bikini saja, kalau tidak pakai lagi bagus kan? Astagfirullah. 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 Tangan begini saja. Astagfirullah. 2 jam habis di situ. Terjol. Cakap dengan mamak tadi berapa minit? Cakap dengan mamak tadi berapa minit? Dengan mamakmu, dengan ayahmu. Berapa minit kita cakap? 10 minit, 15 minit, panas telinga sudah. Betul kan? Nah, 2 jam kau habiskan masa dengan hal itu. Nampak kan? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan terjadi kepada kekasihnya begitu. Jelaskan? Yang istilahnya kita bilang kelalaian terhadap kekasih. Kelalaian terhadap yang dikasihi. Jelaskan? Kerana kelalaian terhadap yang dikasihi itu nantinya menjadi pintu-pintu iblis merosakkanmu. Hal ini boleh dikiaskan dengan manusia yang hidup sama saja. Kerana kelalaiannya dia akan terlibat dengan hal itu, hal ini, hal itu, hal ini. Yang lebih besar dosanya. Kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika kau menjadi kekasihnya, dia akan menjagamu sehingga tidak ada sesuatu apapun boleh memudaratkan hubunganmu dengannya. Caranya begitu. Paham enggak? Caranya begitu. Paham ini? Nah. Jadi kalau mama kau tadi dia tahu, Pak. Misalnya kau nanti kau kasih telefon smartphone ini, Vivo kah, Yoyo kah, apakah, nanti kau bilang mau telefon mama lah, mau voice lah, itulah, inilah. Tapi akhirnya kalau mama kau tahu, ini bilang manusia kan, tahu kau nanti telefon 5 minit saja cakap dengan mama, 10 menit saja cakap, mama kau pun tidak kasih telefon yang boleh video call itu kan. Tapi kerana dia pun manusia macam kita, dia pun tidak tahu. Apalagi anaknya yang namanya Master Razi kan? Ayat saja pandai, mama aku mau telefon mama, begini, 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 nye. Jadi dia pun kasihan saja, dia pun kasih kau kan? Kalau dia tahu implikasinya nanti kau akan rusak begini, 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 begini dengan telefon, dia pun tidak kasih kan. Nah, itu pahaman mudah kita. Paham tak? Sama saja Pak, Walid tahu Pak. Kalau Izzati main telefon dia akan rosak bagaimana. Walid tahu saja, sebab itu Walid bising-bising saja. Tapi Walid ni jenis bising, kalau ada mamanya, bising dengan mamanya saja. Mamanya yang bising balik. Kadang-kadang Walid bising ni, Walid susah. Walid bising sekali, 2 kali, kalau tidak selesai, nanti telefon itu akan didapati di dalam kolah. Walid masalah Walid macam itu. Semacam itu, paham tak? Jadi yang boleh mamanya. Begitu bah anak-anak yang lain. Bising dekat.
Saya boleh tahu mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa, macam mana, macam mana. Faham kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi padamu sekiranya keinginanmu itu dibenarkan, ditunaikan, diizinkan. Kau nantinya hanyut, kau nantinya rusak, kau nantinya menyisihkan diri daripada Allah yang menyintaimu. Faham tak? Nah, itu isunya. Jadi kalau kira dari segi konsep, ini konsep Allah menjaga para kekasihnya, gitu kan? Allah menjaga hamba-hamba yang dicintainya, begitu cara. Sehingga walaupun kita punya keinginan yang hebat begitu begini, Allah tarik, Allah tidak akan sampaikan keinginan itu kepada kita. Karena di sana Allah Maha tahu, ianya nanti akan melalaikan kita daripada dia. Penting kan? Sebab itu sisi pandang kita di sini, Masya Allah betapa pentingnya Allah menyintai kita, gitu kan? Sebab apabila Allah menyintai kita, nanti Allah menjaga kita, gitu kan? Tapi perkara besar yang kita perlu sedar, ini termasuk di dalam sedar diri. Andai kau mau Allah menyintaimu, kau juga perlu menyintai Allah. Itu termasuk di dalam sedar diri. Kan? Tanya bah pada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman ini. Tidak ada siapa pun yang tidak mau Allah menyintainya. Ada? Kau mau Allah menyintaimu? Aku tidak mau Allah menyintaiku. Ada? Tidak ada kan? Berarti pada dasarnya semua orang yang beriman mau Allah menyintai. Betul kan? Allah menyintai. Tetapi sedarkah mereka bahawa Allah menyintai itu bermula daripada kau menyintainya? Begitu kan? Nah, itu yang kita tunjukkan di dalam ilmu dasar yang telah kita ajar selama ini. Kemarin belajar sudah, ini hari tunjuk lagi. Hari-hari tunjuk. Nah, ini hal jasmani, ini hal rohani. Nah, begitu kan? Jadi kalau kita sampai di sini dicintai, maka rohani kau nantinya mahabbah. Maksudnya kau sampai dicintai, pecinta dicintai, maka apa kita bilang sejajar dengan hal rohaniamu, maka kau akan dicintai. Ini jasmaniahnya, rohaniahnya apa? Mahabbah kan? Mahabbah. Di mahabbah ini meliputi sudah Allah menyintaimu, menjagamu, menyayangimu, mengasihimu. Sampai-sampai Allah SWT tidak akan benarkan sesuatu yang melalaikanmu daripada dia. Jelas kan? Jadi semua ini perlu difahami dulu. Kalau tidak paham nanti kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan Allah SWT. Kenapa apa yang ku mau sering tidak dapat, bilang. Orang lain dapat saja, aku kenapa tidak dapat, baru menyalahkan Tuhan. Itu lagi buruk kan? Sebab itu ilmu itu penting. Menyuluh saja. Okey, paham ya? Terus. Kamu tidak akan diberi perkara yang kamu hendak itu. Allah tidak akan bagi kepada kita, beri kepada kita perkara yang kamu hendak, ingin itu dalam dunia ini. Kenapa? Sebab nanti kau lalai daripada dia. Dan di akhirat kelak akan diberi gantinya, tetapi Allah akan memberi gantinya di hari akhirat kelak. Ganti kepada apa? Ganti kepada apa yang kau inginkan di dunia, tetapi Allah tidak memberikan padamu. Jelaskan? Dan akan menambahkan hampir kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebabkan Allah tidak memberikan di dunia padamu, ianya menambah kehampiranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau mau telefon, imajinekan telefon begitu begini, tapi Allah SWT tidak izinkan, tidak berikan padamu. Kau pun terus-terus saja, ya Allah, andainya telefon itu memberi manfaat padaku, maka berilah padaku ya Allah.
Jika tidak, ya Allah, jauhkanlah dia daripadaku. Jadi terus-terus kau nanti berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sisi lain pula, ya Allah, jika awik Sarawak ini memberi manfaat kepadaku dan agamaku, maka hubungkanlah aku dengan dia. Jika tidak, maka jauhkanlah dia daripadaku. Gitu kan? Terus-terus berhubung saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sama saja, siapapun, kita pun serupa, ya Allah, jika Bang Jamal ini sangat bermanfaat kepadaku, diriku dan agamaku di dunia ini, ya Allah, maka dekatkanlah dia denganku. Sekiranya dia nantinya merosakkan hubunganku denganmu, ya Allah, jauhkanlah dia daripadaku. Bagus pakai begitu kan? Jadi hubungan kau dengan Allah terpelihara saja. Ini tidak ada mengenang-kenang, yang hidup maupun telah mati. Okey. Tidak. Berdoa itu bukan lambang buruk adab. Berdoa itu adalah lambang adab. Pertanyaan mungkin di sana ada perbincangan di kalangan ulama. Jadi mungkin kita bertanya, ya Tuhan, kenapa kau tidak mengizinkan ini padaku? Misalnya, kita katakan begitulah, kan? Sebenarnya pertanyaan itu telah dijawab oleh Allah SWT dalam ilmu, kan? Ilmu itu datang daripada mana? Ilmu datang daripada sumber Quran dan hadis. Jadi dalam Quran Allah ajaklah kepada kita, boleh jadi sesuatu yang kau mau, kau suka itu mendatangkan kemudaratan kepadamu. Boleh jadi sesuatu yang kau tidak suka, tidak mau itu mendatangkan kebaikan kepadamu. Surah apa? Belajar dah, kita dah belajar ayat tu. Perhatikan. Cari. Ha? Muka surat 63. Muka surat 63. Muka surat 63 mari. Baru saja kita lepas. Yang jauhi. Syarahan ke berapa? Syarahan ke 18. Ayat Quran itu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kan? Ayat 216. Itu kan? Juzuk kedua, surah kedua, juzuk kedua. Baqarah juga kan? Baqarah berarti surah kedua, ayat 216. Di ayat yang ambil kat situ tadi. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Itu dalil yang menunjukkan Allah dah jawab siap dah kepada kita. Ya kan? Jadi persoalan boleh tak kita bertanya begitu, itu dibincangkan oleh para ulama berkaitan buruk atau tidak adab kita. Tapi dari segi jawapan pertanyaan kita itu Allah dah jawab siap. Sebab kita ni tak tahu, Allah yang Maha tahu. Kita ni semua ikut nafsu kita aja. Kan? Mau telefon Apple 12 apa tak tahu, harga pun 78,000. Kan? Jadi pandai sajalah kita nak buat itu, nak buat ini, nak buat begitu, nak buat begini, padahal bila datang telefon pada kita tak buat pun, buat benda lain. Kan? Contohnya begitu. Faham ke? Okey, clear macam mana? Okay. Terus. Dan akan menambah hampir kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang kamu hendak itu, dan sesuatu yang kamu hendak ai ingin. Sesuatu yang kamu hendak ai ingin itu akan menyejukkan mata kamu di syurga kelak. Masya-Allah. Akan menyejukkan mata kamu di syurga kelak. Kerana di dunia Allah tak bagi kepada kita, Allah tidak kasih kepada kita. Kita ingin tapi Allah tidak kasih. Di akhirat nanti ia akan menjadi penyejuk mata kamu di syurga kelak. Penyejuk mata ini adalah majaz, adalah kiasan
kepada kebajikan yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh tidak ingat matannya, tapi maksudnya adalah para penduduk syurga menyesal. Jadi bertanya mereka, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau sudah di dalam syurga menyesal kenapa? Maka bilang Nabi SAW, menyesal karena mereka tidak melakukan amal yang lebih baik, lebih banyak dan lebih bagus. Rasulullah SAW bilang begitu. Maka sahabat bertanya lagi, bukankah mereka bersedekah, bukankah mereka begitu begini, dalam arti kata yang mudah, banyak beramal-amal mereka. Rasulullah SAW bilang bukan itu, tapi kerana mereka banyak terlibat dengan sesuatu yang sia-sia. Faham tak? Berarti terlibat dengan sesuatu yang sia-sia itu juga nantinya di dalam syurga menyebabkan kita menyesal. Jelas kan? Kita menyesal karena kita sia-siakan waktu, sia-siakan masa dan sebagainya. Jadi, key pointnya, kata kuncinya adalah kita menyesal ketika di syurga. Berarti orang-orang yang di dalam syurga juga nantinya menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena teringat dia, karena melihat dia waktu-waktu di dunia masanya berlalu secara sia-sia. Paham tak? Nah, ini terkait dengan apa yang kita sedang cakap ini. Jadi kalau tidak sia-sia, maka sejuk mata kita di dalam syurga nanti. Gitu maksudnya. Tapi kalau banyak sia-sia, walaupun sia-sia itu tidak sampai mengorbankan iman, Islam dan ihsan kita. Ya, kerana itu nantinya kita di dalam syurga kan. Berserta dengan rahmat Allah SWT. Tetapi yang sia-sia itu akan memedihkan mata kita, seolahnya begitu, ya kan? Akan memedihkan mata kita, bukan menyejukkan mata, bahkan memedihkan mata kita, menyakitkan mata kita. Kenapa? Ketika kau melihat orang-orang yang hidup di dunianya, masanya tidak sia-sia, meraih kebaikan, kebajikan lebih besar darimu di dalam syurga. Demikian maksud hadis Nabi SAW. Jadi dalam syurga nanti ada orang yang hebat pada dia, karena dunianya tidak sia-sia. Apa yang berlalu di dunia penuh dengan hubungan dengan Allah SWT. Tidak ada yang sia-sia. Berarti mereka mendapat, kalau kita katakan kebajikan, mendapat kebajikan yang maksimum, yang sempurna di sisi Allah SWT. Sedang kita tertanya-tanya, kenapa aku ni, contoh saja kan, boleh bilang ni contoh, kalau orang itu dalam syurga begitu hebat, kenapa aku tidak sehebat dia? Rupa-rupanya kerana kita banyak yang sia-sia ketika di dunia. Itu maksudnya. Jelaskah? Jelaskah, Mek? Mek. Orang Kelantan panggil Mek. Allah, Masya Allah. Ha? Mek itu maknanya makcik. Makcik. Okey. Jika kamu tidak meminta sesuatu itu. Nah, jika ini kita bercakap posisi kita berada di dalam posisi sebagai kekasih Allah. Jelas kan? Berbeda ya. Kita bukan bercakap di posisi kita dipenuhi dengan hawa nafsu. Kerana posisi kita dipenuhi oleh hawa nafsu, dipengaruhi oleh hawa nafsu, semuanya kita minta. Tidak ada yang kita tidak minta. Mau saja semuanya. Bukan? Bukan saja mau, berganda-ganda lagi maunya. Kalau orang lelaki, ada 10 sudah orang perempuan. Dia mau lagi 10. Berganda-ganda saja maunya. Nah, itu orang yang apa bilang tadi, yang dipengaruhi oleh nafsunya kan. Jadi kita bercakap posisi orang yang istilah lain adalah ahlillah, kan? Atau yang kita sedang istilahkan sekarang ini orang yang menjadi kekasih Allah, gitu kan? Yang sudah tentu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya jika kamu tidak meminta,
dalam keadaan kita menjadi kekasih Allah itu, kita tidak meminta sesuatu itu. Berarti kita tidak minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun berharap dan berangan-angan, ataupun kita berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita berangan-angan untuk mendapatnya semasa hidup di dunia ini. Ingat ayatnya, orang ini adalah ahlillah, kita adalah ahlillah. Orang menjadi kekasih Allah, tidak meminta-minta, tidak berharap-harap dan berangan-angan untuk mendapatnya ai sesuatu. Semasa hidup di dunia ini. Jadi paham dulu ayatnya. Kenapa dia tidak meminta? Karena dia paham Allah Maha memberi. Gitu kan? Ketika burung datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, kau minta kepada Allah, kau itu Nabi, kau itu Rasul, kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu daripada apa? Daripada unggun api yang sedang menyala besar ini. Nabi Ibrahim bilang, Tuhanku Maha tahu. Tuhanku Maha tahu keperluanku. Itu kan? Berarti orang-orang yang ahlillah, nantinya dia paham Allah itu Maha tahu apa keperluannya. Karena Allah Maha tahu itu, bah, kita sekarang hidup sampai begini kan? Betul tak? Mimi, karena Allah Maha tahu bah kau sampai begini sekarang. Kalau Allah tidak tahu, kau belum tentu jadi apa pun tidak tahu kan? Walid sudah 50 tahun, Pak Jenabah sudah 60 tahun. Allah Maha tahu. Kadang-kadang kita punya keinginan menyalahi prinsip Allah Maha tahu. Betul kan? Allah Maha tahu bahwa perut kita tidak boleh makan besi. Kau mau makan juga besi. Kau mau makan juga kaca. Misalnya kan? Paham tak? Jadi sebab itu kita jangan makan makanan-makanan daripada China. Ini kajiannya mengatakan bahawa banyak makanan-makanan proses daripada China mengandungi besi yang tinggi atau kaca yang tinggi. Walaupun tidak tahu besi jenis apa, kaca jenis apa. Tapi sedar atau tidak sedar, dalam ikan ada aluminium kan? Dalam ikan yang kita makan itu ada kandungan aluminium. Tahu tak? Kamu orang ni tidak belajar langsung tak? Nanti bawa Walid ajar kamu orang apa kandungan yang ada dalam ikan, apa kandungan yang ada dalam daging, apa kandungan. Bukan boleh mau main makan saja. Hah? Hah? Apa? Kau jangan paham besi itu besi ketul-ketul macam ni. Jangan. Kalau kau paham besi seketul-seketul macam ni adalah mustahil ada di dalam ikan. Ya kan? Tapi kimianya, chemicalnya, paham tak? Itu. Pernah di Sabah tidak boleh makan kerang, keluar satu apa? Kerajaan negeri Sabah. Waktu itu Walid ada di Sabah. Baca berita apa merah? Alga merah. Pernah negeri Sabah diserang, perairan Sabah diserang alga merah. Jadi kerang tidak dibenarkan makan. Ikan pun ada ikan-ikan tertentu yang tidak dibenarkan makan. Sebab apa? Jadi ditulis pada dalam tu kandungan aluminium dan plumbum ke apa benda walaupun tidak tahu tinggi. Yang kalau kau makan boleh memudaratkan tubuh badan kau. Jadi ada orang yang makan masuk hospital sudah sakit perut cirit-cirit. Jangan. Jadi kamu orang nanti perlu belajar bah. Kenapa? Macam mana dalam kerang boleh ada plumbum, boleh ada aluminium? Ini perlu belajar. Jadi Walid tidak ada masa mengajar kamu orang, Walid belajar sudah itu semua. Ya kan? Dalam sayuran kita ada itu, ada ini, ada iodin tinggi. Yang ini pula ada macam Pak Walid pun tidak tahu mau sebut sudah. Ya? Itu semua hal tentang makanan. Okey?
Jadi Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Jadi jangan kau pelik kenapa Allah SWT tidak benarkan kau makan kura, makan labi, makan biawak, makan babi. Betul tak? Faham tak? Allah benarkan kita makan ikan, Allah benarkan kita makan ayam. Ayam pun Allah tidak benarkan juga kalau kau curi. Mungkin ayam kalau kau curi tidak banyak plumbum, tidak banyak aluminium, tapi banyak api di sana. Kau jangan makan. Kan? Faham tak? Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Nah, justru itu, jika kamu tidak meminta sesuatu itu ataupun berharap dan berangan-angan untuk mendapatnya semasa hidup di dunia ini. Nah, itu ayatnya itu. Merujuk kepada para ahlillah ini, dia memadai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang disyaratkan, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam konteks ikhtiari. Faham saja dia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mau kita mendapat kemudaratan daripada apa yang dia halalkan, kan? Dan pasti kita akan mendapat kemudaratan daripada apa yang dia haramkan. Misalnya Allah mengharamkan arak, datang sejuta orang bilang arak ini bagus, Pak. Bila kita minum mata kita keluar bintang, bilang nampak saja kejora, apa semua nampak. Tetap kita tidak bagus, Pak, kerana Allah Subhanahu wa taala melarang. Kenapa? Allah Maha tahu, gitu kan? Jelas kan? Jadi kiaskan begitu saja. Jadi kalau begitu sudah, kenapa kau berharap-harap, berangan-angan, gitu kan? Nah, ini kita bercakap tentang posisi ahlillah. Kalau posisi cap ayam macam kita ini, kau tidak suruh pun dia angan-angan, kan? Posisi cap ayam kan? Kita ini posisi cap ayam saja, faham tak? Jadi posisi cap ayam ini kau tidak suruh pun dia angan-angan, kau tidak suruh pun dia berharap. Kau tidak suruh pun dia mau itu, mau ini, tidak pernah habis. Gitu kan? Nah, itu posisi kita, cap ayam, Jul. Gitu kan? Faham kan, Jul? Jadi selama mana kita mau berada di posisi cap ayam begini? Apalagi kalau kita faham apa yang kita inginkan itu boleh jadi ada kemudaratan untuk kita, khususnya dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mana pernah habis, Pak Anjung sekarang pun dia masih menginginkan sesuatu, Pak Walid saja yang tahu. Tidak apa, Anjung, boleh simpan rahasiamu di sini, Pak. Yes. Soalan yang sangat bagus. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jalani masih menasihatkan kita dengan hal-hal macam ni, padahal kita berada di satu posisi yang sudah tinggi, baik secara ilmunya, ini secara ilmu, kan? Secara ilmunya manusia ini tetap terikat terkait dengan kelemahan dan kekurangan, tetap. Jadi nak bagi tahu kat kita, kata keinginan itu tetap akan ada sekalipun dia sudah berada di posisi kewalian. Jika tidak, masakan Barsisa yang dah wali sudah, tapi akhirnya terjerumus. Jadi ini adalah sebahagian daripada bentuk-bentuk peringatan. Secara ilmunya, sekalipun kau berada di posisi ahlillah, kau perlu berjaga-jaga. Ya kan? Yang kita simpulkan dalam istilah kita, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu perlu diberi perhatian. Gitu. Clear je? Tak mau nanti kita dah duduk apa orang panggil menatih, kita tengah duduk menatih naik sikit, kita pun dah aku dah bagus dah, kita pun tak jaga kedekut jatuh. Itu satu hal. Sebab dari sudut persepsi ya, sebelum diri kita, rohaniah dan jasmaniah kita sempurna hubungan dengan Allah, ilmu perlu sempurna dulu. Itu dia punya sudut persepsi yang disebut tadi, sudut persepsi. Faham kan? Jadi bila ilmu kita sempurna, nanti ilmu yang sempurna itulah akan menuntun kita. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani bercakap di sini berasaskan kepada persepsi ilmu. Supaya ilmu ni kita dapat faham, dapat terima dengan sempurna. Dan apabila kita sudah berada di posisinya nanti, berarti kita dituntun dengan sempurna. Moga-moga begitu.
Jadi ilmu, walaupun tingkat itu kita kata tadi tingkat ini tingkat yang paling tinggi, sempurna, elok semua sebagainya, tapi tetap ilmu itu menjadi penyuluhnya. Begitu. Jelas semua je? Okey. Kemudian katanya tempat yang sementara dan ujian. Ini lanjutan daripada yang kita sebut tadi itu. Dan berangan-angan untuk mendapatnya semasa hidup di dunia ini. Dan dunia ini pula tempat yang sementara dan ujian. Jadi dunia tempat sementara dan ujian mesti menjadi sebahagian daripada ilmu kita. Apalagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sama saja seseorang yang menjadi istri. Dengar ayat ini ya, seseorang yang menjadi istri, maka yang perlu ada kepada dia, yang perlu dia pegang teguh adalah ilmu sebagai seorang istri. Faham tak? Kalau dia menjadi istri, dia tidak ada ilmu sebagai istri untuk dipegang teguh, maka ada masa tertentu dia mau jadi suami juga. Boleh faham tak? Faham tak, Fahad? Jadi dia tidak ada ilmu tentang istri. Jadi ada masa tertentu dia mau jadi suami juga. Kau cakap sepatah saja Jul, dia reply kau punya cakap 36 patah. Sampai kau mau makan pun tidak lalu sudah. Faham tak? Jadi di situ bang, Walid bincang tentang ini, Syekh Abdul Qadir Jalani bawa kita bincang tentang ini supaya kita ada ilmu di tahap mana pun kita berada nanti, ilmu itu akan menyuluh kita. Jelas begitu? Nah, jelas ya? Kamu orang pun nanti belajar bang, ada ilmu di tahap mana kau berada, ilmu itu menyuluhmu. Jelas kan? Nah, begitu. Faham tak? Jadi kau jangan pandai-pandai mau jadi suami, kau tetap tidak boleh jadi suami. Faham? Tomboy pun ada mau jadi suami juga. Tomboy mau jadi suami, tapi dia tetap tidak boleh jadi suami. Okay? Mana tomboy mau jadi suami? Boleh pun pening juga pikir. Tomboy mau jadi suami, perempuan mau jadi jantan. Aduh ya Allah, Masya Allah. Baik, boleh paham kan? Tetapi kamu hidup di dunia ini semata-mata kerana hendak mencapai keredaan Tuhan yang menjadikan bumi dan langit dan alam semesta. Maksudnya di sana jelas sudah. Jadi kau mau angan-angan, kau mau berharap, kau mau angan-angan, kan? Untuk apa yang, untuk sesuatu yang di dunia ini. Sedangkan dunia ini cuma sementara dan ujian, kan? Dan kita hidup di dunia ini semata-mata kerana hendak mencapai keredaan Tuhan yang menjadikan bumi, langit dan alam semesta. Kalau sudah begitu, kenapa kita perlu berangan-angan? Kenapa kita perlu, apa tadi bilang, berharap? Kalau kau mau berharap, jangan benda. Harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kalau kau mau berangan-angan, bukan benda. Kau angan-angankan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jelas kan? Nanti Sheila ketika bersama dengan Bang Jamal, kau jangan angan-angan kau mau menjadi fairy tale. Kau jangan berangan-angan mau jadi coral princess. Cukup saja aku jadi istri pada suamiku Bang Jamal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala padaku. Kekurangannya adalah kebaikan bagiku, kelebihannya juga adalah kebaikan bagiku, gitu kan? Paham tak? Paham tak Sila? Jadi nantinya kau tidak akan berangan-angan nanti tahun depan
Bang Jamal akan beli gelang dari jari sampai ke tiakku, bang. Kau angan saja. Padahal Bang Jamal itu kan, dia tidak pikir apa yang kau angan-angankan. Paham gak maksudnya? Yang dia pikir kau menjadi istri yang pengasih, penyayang, menjaganya, menjaga anak-anaknya. Itu yang dia pikir kan? Wah, paham gak? Jelas kalian tahu? Mana mungkin Bang Jamal pikir dia nanti mau beli gelang dari sini sampai sini, dari paha sampai kaki mau pasang kau. Mana dia ada pikir begitu? Apa yang dia pikir? Yang dia pikir adalah perkara pokok. Apa pokoknya itu? Pokoknya kau menjadi istri yang baik, menjaga anak-anaknya dan sebagainya, beri kasih sayang kepadanya, dan dia akan reply kasih sayang itu kepada kau semula, dan gitu kan? Skill itu perlu nampak. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ya kan? Kenapa kau mau itu, kau mau ini, kau angan-angan itu, kau angan-angan ini? Sebab kita bercakap posisi sekarang kan, posisi kita menjadi kekasih Allah. Ketika kau sudah berada menjadi kekasih Allah, berarti kau sudah berada di dalam istana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada semuanya milikmu, bah. Kau angan-angan apa lagi? Itu kan? Paham tak? Allah boleh saja memerintahkan apa saja yang kau mau, boleh saja. Tapi kau jangan angan-angan. Begitu. Jelas. Kau masuk ke dalam istana raja, ini cerita orang lelaki. Kau masuk ke dalam istana raja, kau nampak dayang lalu. Piwit. Akibatnya apa, Jul? Paham tak? Jangan, Jul, jangan. Kau masuk dalam istana raja, kau jangan cuba-cuba mengurat dayang-dayang dalam istana itu, bang. Kalau kau mau mengurat di pasar malam, jangan dalam istana. Paham gak kiasannya? Wah, selama mana kau berada di dalam istana, kau berada di dalam milik raja. Itu kiasannya. Dan apa saja yang ada di dalam istana itu adalah milik raja. Kau jangan pandai-pandai. Begitu kan? Nah, orang yang menjadi kekasih Allah sepertinya berada di dalam istana Allah SWT. Kiasannya begitu. Jadi apa yang ada itu sebenarnya Allah mau kasih dia. Jelas kan? Jadi kau mau angan-angan buat apa? Jadi kita balik kepada hal kita tadi. Dia nampak kan? Jadi seperti dia bilang kita di sini. Tetapi kamu hidup di dunia ini semata-mata kerana hidup hendak mencapai keredaan Tuhan. Sepatutnya kau jaga-jaga. Apa yang kau perlu jaga-jaga? Aku mau redha Tuhan. Aku mau redha Allah. Bukan ku mau ini itu yang kau angan-angan. Ku tidak mau itu. Aku mau redha Allah. Itu dia bilang, kau duduk di dalam hendak mencapai keredaan Tuhan yang menjadikan bumi, langit dan alam semesta. Kalau bumi, langit, alam semesta itu dijadikan oleh Allah SWT, yang kau angan-angan itu besar mana? Paham tak? Jelas? Yang kau angan-angan itu kecil saja, kecil saja. Kau angan-angan telefon Apple, harganya 12.000, 10.000. Kecil saja, Pak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkatmu berada di posisi yang seluruh makhluk itu akan berkhidmat kepadamu. Jelaskan? Jadi angan-angan itu melambangkan kau berada di posisi bawah, dipengaruhi oleh nafsu dan sebagainya. Jelaskan? Dosa juga nak ngaji sana. Cikgu menampak sekolah demam apa? Okey. Maka kamu akan dikurniai dalam dunia ini. Nah, perhatikan. Maka kamu akan dikurniai, ai dianugerahkan dalam dunia ini, ai dalam hidup ini. Dalam dunia, ai dalam hidup kita ini. Apa-apa yang seimbang, apa-apa yang seimbang dengannya, apa-apa yang seimbang dengannya, seimbang dengannya dunia ini. Jadi maksudnya apa?
Maksudnya Allah akan beri anugerahkan kepada kita ketika hidup di dunia ini apa yang seimbang, apa yang sesuai. Seimbang ai sesuai. Seimbang ai sesuai dengannya, dengan hidup di dunia. Jadi Allah akan menganugerahkan kepada kita, memberikan kepada kita apa yang seimbang dan sesuai. Sebab itu datangnya pepatah apa? Mau pakai baju ukur badan sendiri. Itu bahagian daripada kiasan. Hidup sesuai dengan keadaan kita. Gitu kan? Jadi kau punya keadaan belajar apa? Belajar, mencari pengetahuan, membentuk diri dan sebagainya. Tapi kau punya angan-angan mau jadi macam pegawai besar apa? Contoh, gitu kan? Telefon saja mau pakai Apple. Pakaian saja mau pakai yang brand-brand begitu, brand-brand begini misalnya. Makan saja kau mau makan hari-hari kau mau makan hemok. Apa hemok itu apa? Walaupun tidak tahu apa hemok. Tak tahu apa. Kan? Kau mau makan hari-hari kau mau makan rusa bakar saja misalnya. Kan? Jadi itu sesuai kan dengan kita? Tidak sesuai kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada kita dan apapun kemahuan kita sesuai dengan dunia kita. Itu saja. Paham kan? Jika Allah Subhanahu wa taala berikan lebih daripada kesesuaian kita, hancur semua kita. Kan? Tiba-tiba Jul mau datang kuliah ini malam, mengaji ini malam, landing helikopter. Atau kalau tidak Jul pun komik. Tiba-tiba komik datang dengan helikopter pada kayar saham sudah. Tapi faham kau cerita? Nah, Allah kasih sesuai saja dengan kita. Kan? Kalau Allah SWT kasih Jul pada Jul, Allah kasih kaya, dia tidak datang belajar, Pak. Dia tidak akan datang belajar. Mungkin dia buat satu pulau di sana, atau pulau Sipadan itu dia tawan, atau pulau Mabul kah, pulau apa lagi? Pulau apa dia tawan semuanya. Dia nanti buat bangunan besar-besar, dia belah betina pada situ ini budak Jul. Dia ambil dari Filipina datang. Anjung jadi ejennya, Pak. Dia buka masas kepala bilang. Paham tak? Jadi Allah sesuaikan saja. Sesuai dengan Jul, dengan keadaannya dan begitu begini Allah SWT kasih dia rezeki sikit-sikit untuk hidup dan sebagainya. Dia penjaga bagang saja. Bagang pun kadang-kadang tenggelam juga Jul kan. Jadi susah. Jadi kemudian dia pun pikir, ya Allah kalau begini Pak, dia pun datang belajar saja Pak, dia datang belajar. Begitu. Paham tak? Jadi Banjung boleh sikit saja kau sambung panjang sampai pelanggannya Mezi pula sudah. Okey. Atau yang terkurang dari kurnia Allah ataupun Allah mungkin kurangkan. Jadi yang terkurang maksudnya kurang, ada yang lebih, ada yang kurang gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan hidup manusia ini begitu. Jadi ada orang yang Allah kasih dia rezeki lebih, ada orang yang Allah kasihkan dia rezeki kurang, gitu kan. Jadi yang lebih itu kau jangan pandang yang kurang, kau perlu pandang yang kurang, gitu kan, maksudnya begitu. Nah, jadi itu adalah sunnatullah, sesuatu yang tidak perlu dipertikaikan. Sebab di sana Allah minta dari kita kan. Dalam surah awal-awal Quran kita baca jumpa sudah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu tugas. Jadi kalau kau lebih, kau perlu melihat yang kurang. Itu tugas. Kan tanggung jawab. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezekinya kepada kita, memberikan apa yang kita perlu, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, sifatnya seimbang. Dan ada terkurang. Begitu kan? Kalau yang seimbang itu mungkin kita tidak terikat dengan memberikan kepada orang lain. Tapi yang terlebih itu dia terikat memberikan kepada orang lain. Begitu.
Jadi tidak ada yang tidak seimbang. Itu adalah bentuk keseimbangan yang diberikan oleh Allah SWT kepada sekalian makhluknya. Ya kan? Dan keseimbangan itu bukan saja dalam soal keperluan manusia, keperluan sekalian makhluk, bahkan alam semesta ini pun berada di keseimbangannya. Ya kan? Hari ini orang sudah temui tawaf di Baitullahil Haram adalah sebahagian daripada proses keseimbangan muka bumi. Itu saintis-saintis dunia menemui. Sampai-sampai mereka berterima kasih kepada kaum muslimin, umat Islam yang melakukan tawaf di Baitullahil Haram. Katanya pusat buminya di situ. Dan tawaf itu menyebabkan berlaku keseimbangan bumi. Nah, jadi Walid tidak pandai berilmu itu. Tahu cerita saja. Kalau kamu orang mau tahu, cari kan. Jadi kan keseimbangan. Walid cakap tentang keseimbangan tadi. Nah, Allah memberikan keseimbangan dalam soal makanan. Kau di Nusantara ini, di Nusantara Asia Pasifik ini, kau keseimbangan makanan kau adalah nasi. Jadi kalau kau mau makan capati, kau makan capati siang tadi 10 biji, sekalipun malam tetap kau mau cari nasi juga. Ada orang keseimbangannya Maggi. Dia makan nasi 2 pinggan pun, pukul 2.30 dia nanti masak Maggi baru di dapur, krek dengan kakaknya. Ada orang keseimbangan makanannya kebab. Bukan kita waktu. Jadi masing-masing keseimbangan kan. Jadi menurut keseimbangan Walid pernah duduk di Pakistan 7 tahun. Duduk di ujung sana jauh dengan laut Mau makan ikan sesekali pun susah. Ada sesekali beli ikan sungai, datang dari sungai mahal satu. Nombor 2 tulangnya banyak, mau makan pun susah. Hari-hari mau makan daging, kambing, ayam, lembu, kerbau, itu saja mau makan. Sampai-sampai boring sudah mau makan daging semuanya, kami makan sayur saja. Sampai begitu. Keseimbangannya begitu kan? Jadi tidak ada yang tidak seimbang. Itulah kehidupan dunia. Jelas kan? Di akhirat akan diberi kurnia yang lebih lagi. Itu berjanji Allah SWT. Di akhirat akan diberi dianugerahkan. Kurnia pun beri juga kan? Diberi kurnia, diberi anugerah atau dianugerahkan yang lebih lagi, lebih baik, baik lagi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini pun tidak tahu mau tafsirkan bagaimana. Para ulama tafsir bilang Allah yang Maha tahu saja. Syurga yang mengalirnya di bawah sungai-sungai. Macam mana kita mau pikir? Urusan Allah. Kullama ruziqu minha, maka tatkala mereka berada di dalam syurga itu, mereka akan diberikan rezeki. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa, daripada buah-buahan surga yang boleh dimakan. Buah-buahan surga lagi. Macam mana Walid pun tidak tahu. Kan? Jadi kalau ada orang-orang yang kaki pertikai makan buah, kita di sini pun makan buah sudah apa buah dalam surga. Jadi kita tidak tahu sifat buah surga itu bagaimana. Tapi Allah bilang begitu, kan? Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Maka orang-orang di dalam syurga itu bila makan buah-buahannya bilang Masya Allah, tidak pernah kami makan buah sesedap ini ketika di dunia.
Apalagi sedap buah syurga, tidak tahu bagaimana. Sampai-sampai bilang ahli syurga tidak pernah makan buah seperti ini, sesedap ini. Tidak pernah berarti di dunia kan? Nah, itu. Nah, kan? Apalagi ayatnya? Walahum fiha azwajun, dan mereka akan dipasangkan. Walahum fiha azwajun, dan mereka akan diberi pasangan. Walahum fiha azwajun mutahharatun, mereka akan diberikan pasangan yang suci bersih. Masya Allah, tidak mau cakap bah itu nanti kamu orang tidak dapat makan nasi bah. Bah itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu bermaksud lebih lagi. Sesungguhnya di sisi Allah. Nah, ini tahqiq, ini tahqiq. Kalau tahqiq itu bilang dalam bahasa akademiknya doktrin. Ini yang perlu ditanam di akal kita. Sesungguhnya di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Ganjaran dimaknakan juga dengan kelebihan. Sesungguhnya di sisi Allah ada ganjaran, kelebihan yang besar dan berkekal. Yang lebih besar daripada ganjaran itu adalah kekal. Berarti kekal di dalam syurga, berbahagia di dalam sana. Masya Allah. Jadi kalau dunia ini kadang bahagia, kadang derita gitu kan. Dunia namanya kan. Seimbang, termasuk dalam keseimbangan itu. Kadang bahagia saja, syok saja. Kadang Masya Allah sakit jiwa. Lanjut. Masa bahagia saja, kuki. Tawa saja. Masa derita, kau penjuru sana, dia penjuru sini. Kau masuk dapur, dia keluar dari dapur. Kau pergi dapur, kau keluar, dia masuk dapur. Kan? Akhirnya dia bilang, antar rumah aku makku. Mama aku pun tidak pernah kasih aku makan nasi dengan ikan masin saja. Duduk dengan kau, kurus sudah aku. Dia bilang. Bangkil pun itu jam menangis saja, air mata keluar saja. Kau dulu sewaktu mau hidup denganku, kau bilang sanggup apa saja. Sekarang bila bersamaku makan ikan masin, nasi dengan ikan masin, kau bilang begini pula, Mbak Mira. Bangkil dengan nada yang perlahan saja mau pujuk Mira. Itu dulu, Pak, dia bilang. Itu dulu dia bilang. Sekarang Mira yang lain, Pak. Bangkil menangis tepi tangga saja. Tak apalah. Okey, fahamkah? Allah memberi kurnia kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memberi kurnia anugerah. Pakai satu perkataan saja. Allah memberi kurnia anugerah kepada siapa yang dikehendakinya, menurut ketentuan dan ketetapannya. Sedikit tafsiran kita ambil di sana ya. Menurut ketentuan. Pada dasarnya ketentuan ketetapan itu adalah qada, qadar, takdir. Itu pada dasarnya. Jadi bila kita bilang menurut ketentuan, sifat ta'lu. Kalau orang belajar ilmu tauhid, ada satu sifat, satu yang disebut ta'lu. Sifat ta'lu bagi ketentuan dan ketetapan adalah ilmu. Yang kemudian dibilang ta'lu ilmu. Nanti belajar ilmu tauhid sampai ke situ. Kan? Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dengan ilmunya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dengan ilmunya. Maksudnya begitu. Jadi kalau sudah dengan ilmu, ya berarti kita tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Jadi Allah menetapkan sesuatu kepada kita menurut pengetahuannya yang Maha tahu, dan menentukan sesuatu kepada kita menurut pengetahuannya yang Maha tahu. Itu maksudnya.
Jadi jelas sudah, berarti kita tidak ada hak, tidak ada pertikaian di situ. Dengan selama mana kita berdiri teguh dengan doktrin ini, maka hidup kita aman, walaupun kita miskin saja. Lanjut. Hidup kita aman, walaupun kita sederhana saja. Hidup kita akan bahagia, walaupun kita sederhana saja. Kita tidak terpengaruh dengan orang, tidak terikat dengan apa yang orang ada dan sebagainya. Kenapa? Ini doktrinnya. Karena Allah menetapkan apapun kepada kita bertakluk kepada ilmunya yang maha tahu. Jelas kan? Faham tak? Jadi ada orang yang kelihatan pada mata kita kaya, hebat, tapi hidup macam dalam neraka saja. Kan? Awal kita dah kenal sudah, baru cerita sudah kamu orang kan? Akhirnya meninggal sorang-sorang diri di atas highway. Padahal kaya, duitnya ratusan juta. Ratusan juta pun kau mau buat apa? Bukan boleh menyelamatkanmu di surga, menyelamatkanmu di hari akhirat, melainkan apa yang kau infakkan, kau sedekahkan. Pun masih ada lagi, kau infak, kau sedekah, hubungan kau dengan Allah tidak betul, tidak ada makna apa-apa kan? No, banyak lagi kaitan. Jadi kalau sudah begitu, biar kita sederhana begini, kan? Ini hari tidak makan nasi, ini hari minum susu saja. Kamu orang ini hari makan apa? Maggi. Hah? Tidak ada lauk sudah? Ada lauk kan? Kamu orang tidak masak saja kan? Bah, itu bukan salah peti ais lagi, bah. Kamu orang yang tidak masak kan? Berarti cukup kan Jol kan? Sederhana saja kan? Wah. Kalau datang betul emas, kau bukan boleh makan emas. Jadi untuk apa kita mau berlebih-lebihan nantinya dan merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, memadai saja. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita maha sempurna Allah Subhanahu wa taala menyusun mengatur kita, kan? Penuh dengan kamalnya, penuh dengan jamalnya dan penuh dengan jalalnya. Jelas sudah. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita sambung syarahan yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala jangan engkau bertutur kepada orang yang topiknya di sana. Orang yang tertinggal perkataan yang di situ. Alladzi. Jangan engkau bertutur kepada orang yang tidak mahu mendengarnya. Jadi kau jangan bercakap, bertutur bercakap. Jangan bercakap dengan orang yang tidak mau mendengar. Jadi maksudnya apa di situ? Maksudnya orang-orang yang mau menjaga istiqamah, mau mendirikan istiqamah, salah satu tugasnya adalah mengajak orang kepada kebaikan. Ya kan? Jelaskah? Walid harap kamu orang tidak lari topik ya, lari tajuk. Jadi tajuk kita masih tidak berubah, gitu kan? Kita mau menjadikan diri kita sebagai kita mau mendirikan istiqamah di dalam diri kita. Istiqamah bukan bermaksud kau melakukan satu-satu perkara itu berterusan. Itu sebahagian maksud, ya kan? Melakukan zikir berterusan itu sebahagian maksud istiqamah. Tapi jauh lebih besar maksud istiqamah itu adalah kau mendirikannya pada dirimu. Itu kan? Hal ini yang penting. Apabila kau mendirikan istiqamah pada dirimu, istiqamah itu sendiri maksudnya mendirikan. Apabila kau mendirikan istiqamah pada dirimu, nantinya apa yang kau zikirkan berterusan itu baru memberi manfaat.
ya kan? Istiqamah memakai serban misalnya. Nantinya apabila istiqamah berdiri pada dirimu, nantinya kau pakai serban berterusan, maka itu baru memberi manfaat kepadamu. Jelas kan? Jadi istiqamah itu terkait langsung dengan diri istiqamah itu sendiri. Jadi kita dalam proses memahami diri istiqamah. Supaya apa? Supaya kita dapat bina diri istiqamah itu pada diri kita sendiri. Berarti istiqamah itu satu hal yang asing. Nah, kau bawa, lekatkan pada diri kau. Kemudian baru kau lakukan hal-hal yang lain yang mensabitkan istiqamah itu. Boleh harap hal ini tidak bercanggah ya. Maklumat ini boleh cakap berulang-ulang sudah. Kefahamannya mau jelas. Okey. Nah, antara perkara penting untuk mendirikan istiqamahmu ialah engkau menyeru manusia kepada Allah. Engkau menyeru manusia kepada kebaikan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tugas kita sebagai pengganti Nabi dan sebagainya. Jadi itu kerja kita, itu tugas kita. Dan tugas itu sendiri menjadi diri bagi istiqamah. Jadi dalam arti kata mudah, kalau kau hidup tidak punya tanggungjawab mengajak manusia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi wiridmu panjang, tasbihmu hebat dan sebagainya, itu tidak memberi makna apa-apa kehidupanmu. Itu apa maksudnya? Jelaskan. Melainkan kau rasa bertanggungjawab menyampaikan risalah Nabi, mengajak manusia kepada kebaikan. Ketika itu baru kau akan memasukkan istiqamah pada dirimu, dan kemudian kau zikirkah apakah, baru dia memberi faedah kepada dirimu. Jelas? Nah, jadi salah satu sifatnya adalah sifat dasarnya adalah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Itu sifat dasarnya. Jadi ajak saja orang lain buat baik. Yang boleh sebutkan pada kamu orang apa? Sebarkan kebaikan kerana Allah Maha baik kepadamu. Sebarkan kasih sayang kerana Allah Maha penyayang, pengasih penyayang kepadamu. Hal ini perlu disebarkan. Ini konsep yang kita bilang itu, sebarkan dakwah dan sebagainya. Itu tanggungjawab kita. Nah, sekarang ketika kau mau menyebarkan dakwah itu, ketika kau mau menyebar kebaikan, kau mau menyebarkan kasih sayang, kau akan berdepan dengan orang yang mungkin mendengarmu dan mungkin tidak mendengarmu. Maka Syekhuna Imam Abdul Haris Mu'azibi Tabi'in ini mengajar kepada kita, kalau kau mau bercakap, mau menyampaikan mesej kebaikan, jadi kau jangan bercakap dengan orang yang tidak mahu mendengar. Kau bercakap saja dengan orang yang mau. Kalau dia tidak mau, kau jangan cakap. Kenapa? Nanti kerana itu menyebabkan orang itu lebih buruk keadaannya. Faham tak? Orang tidak mau dengar, Pak. Kita mau cakap hal yang baik ini, dia tidak mau dengar. Bila dia tidak mau dengar, dia bilang, Tuhan pun tidak betul, Pak. Nah, itu jam. Faham tak? Jadi dalam hal ini kita perlu menjaga tutur kita, jangan sampai nantinya mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Kita mau mencegah kemudaratan, sebaliknya nanti kita yang menyebabkan mudarat. Dibimbangi begitu, faham kan? Dan ini termasuk dalam adab dakwah. Kalau kamu orang belajar fiqh dakwah nantinya, hal ini akan dibincangkan secara jelas. Okey? Nah, jadi jangan engkau bertutur ai bercakap kepada orang tidak mahu mendengarnya. Ini sama saja, kalau orang tidak mau dengar, sama saja dengan orang tidak mau belajar. Mau cakap buat apa? Betul kan? Dia tidak mau belajar, Pak. Kepalanya pikir main game saja, Pak. Biar dia main game. Mungkin dia nanti jadi kaya dengan main game. Aku ada 1000 poin sudah. Yang ini bilang, aku pun 20.000 sudah. Macam tidak perlu makan nasi saja kan? Kalau 1000 poin itu, tidak perlu makan nasi seminggu, sebulan. Oh, bagus, Pak. Ini main game sampai pukul 3-4 pagi, mengantuk, tidak boleh belajar, kepala berpikir game saja. Lepas itu nasi kena makan juga, Pak. Buat apa? Tidak ada faedah langsung kan?
Okey. Dan jangan kamu berikan agama kepada orang yang menanamkan kebenciannya kepadamu. Jangan kamu berikan, cakapkan. Berikan, cakapkan. Kita ambil perkataan cakap, tutur tadi kan. Jangan kamu berikan, cakapkan agama, perkara agama kepada orang yang menanamkan kebenciannya kepadamu, kepada orang yang menanamkan, mempunyai kebencian kepadamu. Jadi orang itu benci kita. Kita pergi bercakap agama dengan dia. Dia akan menjadikan agama itu sebagai alat untuk kita dibenci. Faham tak? Lain kita cakap, lain nanti dia kasih tahu. Kita cakap begini. Dia nanti manipulate. Orang bilang manipulate. Macam komik kawan-kawan kamu orang, bang. Sahabat baik kamu orang. Sahabat baik Jul, bang. Fitnahnya kita mengajar, kita apa? Satu, mula-mula fitnah kita tidak mengajar. Yang kedua, dia fitnah kita mengajar benda yang tidak betul. Wah, ini kes berat sudah. Jadi yang betulnya apa? Yang betulnya main game. Itu ayahnya bilang. Nampakkah fitnah? Jadi sebab itu Walid berhak untuk mengatakan budak ini jahat. Walid berhak untuk kata. Termasuk kawan baik kamu orang ni, yang datang seperut dengan kamu orang, si Yen ni. Jahat, tidak ada manusia lagi yang Walid jumpa. Fitnah saja. Sekarang kompromi Yen dengan komik ini, kompromi berdua. Jadi Yen bantu komik, menyelamatkan komik kepada ayah komik. Jadi dia mengiyakan saja fitnah-fitnah itu. Nampak? Kemudian komik bantu Yen pula untuk mengiyakan saja. Jadi kononnya Yen lari di sini sebab kita paksa-paksa dia masak, paksa-paksa dia basuh pinggan, konon-kononnya. Walid saja tidak cakap dengan mamamu lagi. Semua beban diletakkan kepada dia, kerana dia yang paling tua kononnya. Nampak kan? Itu nilai kamu orang. Walid bukan susah. Kalau Walid mau panggil jin, pergi ambil saja, bawa balik sini. Kita luku kepalanya. Betul kan? Boleh. Jadi Walid biar saja. Dengan mama pun Walid tidak cakap. Sehari 2 hari ini Walid diam saja. Terus dengar saja. Jadi kalaupun, ialah Allah Maha tahu, Walid bilang. Walid tidak tahu. Kalau Walid tahu dari awal itu perangainya, buat apa Walid mau kasih tiket kapal terbang percuma? Itu kan? Buat apa Walid mau kasih makan percuma? Hanya semata-mata dia datang sini, kemudian melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian bercinta-cinta dalam keadaan-keadaan yang kita tidak benarkan, kemudian lari buat keputusan begini sendiri, kemudian melakukan banyak perkara bahwa dia tidak boleh cerita dengan kamu orang. Ada perkara yang tidak elok di sana. Jadi jangan. Okey? Itu bah. Kita berikan agama kepada orang yang menanamkan kebencian kepada kita. Jadi dia ada kebencian. Kenapa dia ada kebencian? Sebab kita bercanggah dengannya. Kan? Sebab itu Walid selalu tanya kamu orang, mau pakai telefon kah? Walid tidak mau sampai nantinya benci. Benci pada Walid tidak apa, benci pada Walid dan terus benci kepada agama. Itu yang menjadi masalah. Faham tak? Jadi sekurang-kurangnya dia orang mau benci Walid itu tidak apa, sebab Walid tahan itu, cegah ini. Tapi jangan benci agama. Nampaknya mereka bukan benci Walid saja, agama pun mereka benci sudah. Berarti itu kemudaratan mereka sendiri, Pak. Bukan salah kita lagi. Fahamkah? Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Treng. Jangan kamu dedahkan dirimu pada ujian yang engkau tidak mampu menghadapinya. Termasuk jangan kita dedahkan diri kita kepada ujian. Pada dasarnya semua ujian belaka, hidup semua ujian, kan? Hidup kehidupan itu sendiri adalah ujian. Ini yang kita belajar sudah.
Tetapi jangan kita dedahkan diri kita. Kan? Kadang-kadang dalam keadaan aman, damai, tenang, berarti kita tidak ada dalam posisi-posisi ujian. Syukur kepada Allah. Jangan kita membawa diri kita kepada ujian. Nah, apa contoh kita bawa diri kita kepada ujian? Duduk di dalam pondok bagus-bagus, tidak ada pandangan-pandangan yang menyebabkan kita berdosa. Aku mau pergi ke pekan, mau tengok orang sikit macam mana. Itu kita bawa diri kita kepada ujian. Kan? Naik motor pergi ke pekan Tongkaci. Nampak Wawa, punggungnya besar ini. Nampak Ome, punggungnya besar ini. Nampak. Siapa lagi namanya, Jul? Atira besar ini. Yati besar. Jadi akhirnya semua hal-hal itu masuk dalam pikiranmu. Betul kan? Nah, bila masuk dalam pikiranmu, kau tidak mampu menepisnya. Kau sendiri yang masuk dalam gelanggang ujian itu. Kemudian kau tidak mampu menepisnya. Apabila kau tidak mampu menepis, Allahu Akbar, nampak saja punggung si Ome itu. Sami Allahu liman, belum sampai huliman hamidah lagi, nampak pula wawa pula. Belum kau rukuk lagi, mau rukuk saja. Sebelum mau turun rukuk itu, sebelum nampak kau lihat sejadah di tempat sujud kau nampak lagi siapa di situ? Yati pula kan? No. Sampai habis solat kau 4 rakaat kah, 2 rakaat kah, nampak saja orang-orang ini semua. Gitu kan? Sama saja perempuan pun. Sekejap nampak sadu itu, sekejap nampak orang ini sadu. Mula-mula nampak, wah sadu. Lepas tu, wah dia punya dadanya apa? Itu yang 6 six pack bau. Lepas tu kau tengok telurnya, Pak. Ini contoh, kan? Boleh cerita contoh saja, kan? Allah, nampak tak? Ya Allah. Subhanallah. Jadi jangan, kalau kita sudah berada dalam keadaan kita tenang, tidak ada ujian dalam pandangan kita, walaupun hidup pada keseluruhannya adalah ujian, maka jangan kita cari pasal, kan? Begitu. Boleh cakap banyak sisi, Orang lelaki pula jangan pandai-pandai mau cari pasal. Pandai saja bercinta-cinta pula, senyap-senyap dengan orang penjuru sana, Aku tahu, kamu orang. Jangan cari pasal, Nanti kau dia sangkut dengan orang-orang mana-mana. Mana tahu, kan? Bukan kita mau sangka buruk, Jadi sana tidak lepas, sini tidak lepas, hero-nya lari sudah, dia datang. Jul, kau bertanggungjawab, Jul. Ni anak dalam perutku ini anakmu, dia bilang. Nah. Itu jam boleh mau cari duit mana? Orang datang jumpa, ni anak murid Ustaz ni. Itu nak saya mana? Kami mau 20,000, Jul, dengar baik-baik aku cakap ni. Kan? Dia mau 20,000, mana kita mau korek duit? Contoh, faham tak, Jul? Jaga-jaga, Jangan cari pasal. Bahasanya jangan cari pasal. Jangan kita masuk ke dalam medan ujian ketika kita tidak tersabit dengan ujian. Faham? Kerana nantinya takut kita tidak mampu menyelesaikannya. Jelas, Jul? Jelas semua, Anjur? Nama-nama yang kau sebutkan tadi itu tidak kena mengenang yang hidup maupun yang telah mati. Okay, Anjur? Termasuk kau pun tidak ada kena mengena juga, hidup maupun mati. Okey. Muliakan dirimu di hadapan orang yang menghinanya. Muliakan dirimu. Apa maksud muliakan dirimu di hadapan orang yang menghinanya? Menghinamu. Menghinanya tu, nya itu buang. Mu. Muliakan dirimu di hadapan orang yang menghinamu. Apa maksud muliakan? Kau jangan jadi seperti dia. Dia menghinamu, kau pun babi. Kurang ajar. Misalnya, kan? Jangan, muliakan. Berarti apa? Berarti kita diam saja. Senyum saja. Kan? Mendoakan kebaikannya. Jangan kita membalas-balas penghinaan. Begitu. Allah, Masya Allah. Walid sendiri pun belum tentu begini. Kan? Walid tidak cakap, kalau orang hina-hina, Walid tidak cakap, apa? Dekat sikit. Tidak dengar, apa? Lagi dekat.
paling dekat sudah, sampai sudah tangan, dia kena penampar saja. Walid begitu. Walid cakap-cakap tidak. Ini pernah terjadi. Jadi hina-hina saja, menghina saja. Dia hina orang lain, bukan hina Walid. Walid pergi saya dekat. Apa? Kau cakap apa tadi? Jadi Walid terasa terhina sebab yang dia hina itu orang dan agama. Faham tak? Sabit dengan agama. Tampar saja, Pak. Baru dia diam. Rupanya kena penampar, baru diam. Walid bilang dia, okey, aku tampar kau sudah. Kau mau lawan silakan. Dia pun tidak mau lawan, Pak. Macam itu saja. Sakit kan? Tapi kamu orang jangan buat begitu. Sebab kamu orang bukan hero. Kamu orang tiada, Pak. Siapa? Tidak ada yang hero, Pak. Di sini yang hero Jamal. Jamal Patongkol hero. Budin Ketot hero. Usin Jongang pun hero. Siapa lagi? Saleh Kudung pun hero. Kamu orang pandai-pandai saja, Pak. Dia orang yang tahu, Pak. Boyfriend dia orang. Okey. Sucikan keazamanmu. Sucikan keazamanmu ai sucikan niatmu. Keazaman ai niat. Jadi sentiasa bersihkan niat kita. Perhatikan niat kita, bersihkan niat kita. Apa niat kita? Apa niat kita? Lillahi Rabbil Alamin, bah niat kita. Kau cerita macam apa niat kita? Main bola. Apa niat kita? Apa kau cerita ni? Niat kita adalah lillahi Rabbil Alamin. Bila-bila masa pun. Dengan menjauhi keburukan akhlak bilangnya. Sucikan, bersihkan saja, sama saja itu. Keazamanmu, niatmu. Dengan menjauhi keburukan akhlak. Dengan menjauhi keburukan akhlak, adab yang buruk. Jauhkanlah adab yang buruk. Jangan. Jadi sekali kalau orang tengok fast melalak di tengah padang. 10 tahun orang cakap begitu, Pak. Saham kau jatuh saja. Saham jatuh kau tahu. Jadi kami mau minta fast ni, nak jadikan menantu. Macam mana? 20,000 boleh lah. 20,000 macam mana melalak di padang tu bilangnya. Jatuh saham, Pak. Faham tak? Bilang saham jatuh. Macam Walid ni saham tidak jatuh, Pak. Naik sentiasa. Tahu tak? Walaupun gigi patah, kau tengok gigi patah. Saham naik sentiasa, betul. Jauhkan akhlak buruk. Jaga adab. Jadi ada adab semuanya. Jaga. Dan jangan bersahabat melainkan orang yang bersifat amanah. Jangan bersahabat kalau istilah Al-Qurannya rafiq, ya kan? Wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Quran suruh kita ambil jadi rafiq itu. Anbiya, syuhada, anbiya, siddiqin, syuhada, salihin. Itu Al-Quran. Al-Quran dalam konteks falsafahnya menyuruh kita mengambil jadi sahabat. Sahabat itu maknanya apa? Dalam konteks etimologi, sahabat itu maknanya teman rapat. Dan jangan bersahabat, jangan berteman rapat. Jadi kalau teman rapat, Al-Quran ajar sudah bilang rafiq itu tadi. Teman rapat itu perlu siapa? Perlu anbiya. Jadi kalau anbiya tiada sudah sekarang, kan hadis-hadisnya ada, peninggalan-peninggalannya berupa Al-Quran, berupa hadis dan sebagainya, maka itu teman rapat kita. Kan? Yang kedua siddiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang urusannya dengan Allah itu benar. Kan? Yang ketiga syuhada. Cari orang-orang yang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat menumpang, memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, yang keempatnya salihin. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jadi jangan kau berteman rapat dengan penyamun. Jangan kau berteman rapat dengan siapa?
dengan orang-orang yang tidak ada adab, kan? Itu bermaksud mudahnya, kan? Jadi kau berteman rapat. Hal ini digambarkan oleh Nabi SAW. Berkawanlah, bertemanlah dengan orang yang jual wangian. Sekalipun kau tidak beli, sekalipun kau tidak membelinya, kau akan terbau wangiannya. Itu di antara hadis Nabi SAW. Jadi sepatutnya mau apa? Mau bersahabat, kan? Mau rapat, kan? Apalagi mau beristri dan bersuami, begitu maksudnya, kan? Wah, carilah orang-orang yang begini, kan? Macam Jamal Pak Tongkol itu bagus buat dia, kan? Macam Budin Ketot itu bagus buat dia. Senjongang bagus. Jangan macam Wawa Ayam. Tidak kedap kena mengena dengan hidup maupun telah mati. Okey. Dan jangan bersahabat melainkan orang yang bersifat amanah. Orang yang bersifat amanah, kalau kita sebut dari sudut pencerahan, amanah itu hanya berlaku kepada orang apabila dia beramanah kepada Allah, bila dia beramanah kepada agama. Kan? Jadi seolah-olah jangan bersahabat melainkan orang yang bersifat amanah, amanah kepada Allah dan amanah kepada agama. Nah, ini termasuk kita. Jadi kalau kita amanah kepada Allah, amanah kepada agama, kita akan jadi orang yang bagus. Orang lain pun sama saja. Amanah kepada Allah, amanah kepada agama, maka dia akan menjadi orang yang bagus. Maka itu bentuk persahabatan. Jelaskah? Dan kemudian kata musannif, Allah. Wah, lewat pun kita. Okey, ada soalan kah? Tangguh ada soalan, Ada soalan? Yang mana? Ulang balik soalan bagi tak apa dengar ada bu. Okey. Okey. Tak. Sebab ilmu dia punya konsep dia lain. Selama mana kita mencari itu, niat kita adalah keredaan Allah. Jadi maksud ilmu dunia, pada hakikatnya tidak ada ilmu dunia pun. Jadi yang dimaksudkan dengan ilmu dunia itu sendiri adalah sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Ilmu itu tak menghubungkan kita dengan Allah, itu disebut ilmu dunia. Dalam konteks kita, ilmu cari makan ni dia panggil ilmu alat, kita panggil ilmu alat, kan? Jadi ilmu alat pun kemudian yang nanti menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sah. Walaupun kita tak guna, kan? Walaupun kita bukan nak pakai dia pun, kan? Tapi dia namanya ilmu dan menghubungkan kita dengan Allah, maka itu tidak diklasifikasikan sebagai sia-sia. Yang sia-sia ini, satu, kita gunakan untuk tidak menghubungkan kita dengan Allah, itu sia-sia. Atau kita tidak menggunakannya, tidak mempedulikannya, dan tidak menghubungkan pun kita dengan Allah. Jadi terasnya adalah tidak menghubungkan kita dengan Allah. Dia dua aja. Kalau tak menghubungkan kita dengan Allah, dia menghubungkan kita dengan diri kita sendiri, takbur, sombong dan sebagainya. Lazimnya begitu. Boleh kalian tak? Sebab itu saya berjumpa dengan Profesor sombong kemarin, kan? Padahal dia bukan tahu pun. Yang dia tahu tu bidang dia. Bidang dia tahu lah. Tahu bidang dia pun salah sebenarnya. Salah kenapa? Karena tak relate dengan Tuhan, tak relate dengan Allah, tak relate dengan agama, tak relate dengan diri. Ini tak betul. I'm professor. Who are you? Dia tanya kita ayat tu. Nampak ada kesombongan. Dia akan memunculkan kesombongan tersendiri secara tidak langsung. Begitulah maksudnya. Baik, Allah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim.